Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam sehat, semangat selalu, tetap bahagia dan senantiasa dalam berkat Tuhan. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022. Bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Irenaeus, uskup dan martir pujangga gereja. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kepada Santo Irenaeus, uskup, rahmat untuk meneguhkan gerejamu dalam kebenaran dan damai. Semoga berkat doanya kami yang telah dibarui dalam iman dan kasih selalu penuh perhatian untuk memajukan kesatuan dan kerukunan. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan 27. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kisah Injil menceritakan tentang Tuhan Yesus yang bersama para muridnya berada di dalam perahu. Lalu mengamuklah angin di danau itu, dan seketika juga para murid lalu menjadi takut dan cemas, lalu membangunkan Tuhan Yesus yang tengah tidur dengan berteriak. Para murid takut seandainya mereka bisa tenggelam. Namun apa yang disampaikan para murid juga sebenarnya tidak bisa mengubah apapun, karena dalam situasi badai apa yang akan dibuat selain mengamankan diri, tetap tenang dan juga bersiap-siap ketika kapalnya akan karam, maka perlu dicari pelampung ataupun hal yang bisa membuat untuk tetap bisa selamat, tidak tenggelam. Tuhan Yesus ketika dibangunkan justru lalu berkata kepada para murid, kenapa para murid begitu takut dan kurang percaya. Setelah berkata demikian, Tuhan Yesus menghardik angin dan akhirnya angin pun reda. Saudara-saudari, memang Tuhan Yesus adalah sabda Allah sendiri, sehingga ia berkuasa atas semesta alam ini. Sehingga angin pun ketika dihardik maka lalu berhenti dan tidak jadi mengamuk dan tidak membahayakan. Kita dihardik juga oleh Tuhan Yesus, karena sebenarnya bukan karena kita akan binasa oleh hal-hal yang ada di sekitar kita, ada di luar diri kita, tetapi sebenarnya justru ancamannya adalah di dalam diri kita sendiri. Ketika kita mulai meragukan, ketika kita tidak percaya, ketika kita lalu mulai cemas dan gelisah tentang suatu hal yang sebenarnya alami, karena yang namanya angin ribut, yang namanya bahaya, ancaman, itu alami terjadi. Marilah kita sebagaimana yang diingatkan oleh Tuhan Yesus memiliki iman yang teguh, senantiasa percaya kepada Allah di dalam menjalankan segala sesuatu dalam hidup ini. Sehingga ketika kita berhadapan dengan bahaya, kita jadi mengerti bahwa bahaya itu tidak lebih mengerikan, tidak lebih menakutkan dari apa yang kita pikirkan, karena kita berada di dalam berkat Tuhan. Ketika kita bandingkan pun antara bahaya, antara penderitaan dengan berkat Tuhan, maka akan lebih besar berkat Tuhan. Semoga dengan demikian kita semakin berani untuk menjalani hidup ini dengan penuh percaya kepada Tuhan, sehingga hal-hal di luar diri kita, hal-hal alami itu dapat kita hadapi dengan tenang, bijaksana, dan juga tidak lalu menyibukkan diri, tidak menyusahkan diri dengan pikiran-pikiran kita, karena
ketidakpercayaan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita. Saudara-saudariku, marilah kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua, hidup kita, perjuangan kita, untuk senantiasa berjuang di dalam keteguhan iman, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.